Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. TK Islam Amalia ini berdiri dari tahun 99. Dari mulai murid 28, tahun 2005 mencapai puncak-puncaknya mencapai 200 murid, dan saat ini dengan persaingan TK-TK yang ada di lingkungan TK Amalia, kami bertahan dengan angka 120 murid. Insya Allah kedepannya kami akan berusaha dan bertahan sesuai dengan moto kami bahwa TK Islam Amalia ini belajar, bermain, dan dilandasi dengan akhlakul karimah, dilandasi dengan keagamaan. Beberapa tahun ini alhamdulillah TK Amalia banyak sekali pencapaian dalam prestasi-prestasi anak untuk menyeimbangkan motorik halus, motorik kasar, juga otak kanan dan otak kiri. Selain dari ekskul-ekskul yang ada di TK Amalia seperti drum band, menari, vokal, sepak bola, selain pembelajaran secara imsak, juga kami setiap hari, terutama anak kelas B, melaksanakan sholat duha, di mana kami bisa bertahan dengan pendidikan agama. Kalau dari kualitas pendidikan umum, kita bisa dapat meraih dimanapun ada. Tapi dengan modal pembelajaran secara islami, anak dibekali dengan keagamaan dari pendidikan yang diberikan oleh ibu guru dengan keikhlasan, dengan ketulus hatian, dengan hati, dengan nurani. Sebagai bekal juga ibu guru mendidik anak mencapai tingkat insya Allah ketika di akhirat. Ucapan saya mungkin di akhir saya ucapkan kepada ibu guru yang senantiasa semangat dalam memberikan pendidikan kepada anak, juga kepada seluruh orang tua yang sudah ikut membantu terlaksananya, ikut mendukung kegiatan TK Amalia, karena dengan adanya bantuan dari orang tua kami bisa seperti ini. Alhamdulillah juga dengan bantuan pemerintah pun Amalia masih bisa memberikan fasilitas, memberikan pendidikan yang lebih bagus lagi kepada anak-anaknya, dengan harapan anak-anak bisa lebih menikmati dan lebih kreatif, lebih senang berada di TK Amalia. Dan Amalia selalu anak yang sakit pun ingin, dan karena tekadnya yaitu membuat kenyamanan dalam pembelajaran, tidak ditekankan untuk anak bisa baca, tetapi anak senang membaca. Terakhir, mungkin harapan saya sebagai kepala sekolah kepada anak didik, mudah-mudahan dengan pembelajaran, metode, dan semua yang kami berikan kepada kalian menjadi seorang anak yang kuat, yang siap menerima zaman apapun dengan dilandasi dengan akhlak dan keimanan. Itu saja mungkin dari saya. Semoga TK Amalia kedepannya selalu lebih maju dan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak dan Ibu siswa dan siswi TK Islam Amalia yang saya hormati, siswa dan siswi TK Islam Amalia yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tentunya kita sepakat bahwa anak adalah anugerah yang terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua. Dan tentunya juga kita sepakat bahwa kita sebagai orang tua ingin mendidik putra dan putri kita menjadi pribadi yang baik untuk meniti kehidupan yang baik pula, sukses, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sehubungan dengan hal tersebut, peran orang tua, guru, beserta orang-orang yang berada di lingkungan putra-putri kita sangatlah penting. Untuk itu, saya selaku ketua beserta pengurus
DKS, Dewan Komite Sekolah TK Islam Amaliyah, senantiasa siap membantu sekolah, membantu ibu kepala sekolah dan guru-guru dalam melaksanakan semua program-program sekolah yang dilaksanakan di TK Amaliyah dengan tujuan ingin mendidik putra dan putri untuk menjadi pribadi yang soleh dan solehah, sehingga cita-cita orang tua menjadikan putra dan putrinya menjadi anak-anak yang berhasil, insya Allah akan tercapai. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosliana Agustini, wali murid dari salah satu siswa dari TKB dari TK Islam Amaliyah. Saya selaku perwakilan dari orang tua murid di sini sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah, juga kepada ibu-ibu guru yang telah membimbing dan mendidik putra-putri kami dengan penuh kesabaran, juga penuh keikhlasan hati, penuh kemantapan hati agar putra-putri kami menjadi pemimpin di masa depan yang soleh-solehah tentunya. Rasanya baru kemarin pagi kami mengantar putra-putri kami untuk bersekolah di TK Islam Amaliyah ini. Tentunya kami masih ingat sebagian dari putra-putri kami mungkin ada yang menangis, ada yang meronta dan ingin tetap bersama kami orang tuanya, tidak ingin masuk sekolah. Jadi harus diajak oleh ibu guru untuk masuk ke kelas. Syukur alhamdulillah sekarang perubahan pada putri-putri kami terlihat sangat jelas. Mereka lebih mandiri, lebih disiplin, lebih kreatif tentunya, dan lebih gampang bersosialisasi dengan teman-temannya, juga bersosialisasi dengan lingkungan baru. Di sini juga mereka diasah kreativitasnya untuk lebih kreatif, karena di sini juga banyak kegiatan di dalam maupun di luar sekolah, seperti banyaknya ekstrakurikuler, banyaknya kegiatan outing di luar sekolah. Kami sebelumnya juga ingin memohon maaf apabila di dalam masa proses belajar putra-putri kami membuat kesal pada para ibu guru dengan seringnya mereka bertengkar atau mengamuk di dalam kelas, sehingga mereka mungkin dengan tidak sengaja membuat ibu-ibu guru kesal dan kena amukan mereka gitu. Sebelumnya seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Itu saja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan sebagai pengawas di Dinas Pendidikan, yaitu di dalam wilayah TK Amaliyah, wilayah kami. Alhamdulillah TK Amaliyah itu sangat progresif sekali di dalam lingkungan, di dalam pertekaan atau di aktivitas apa yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah TK Amaliyah itu perizinan dan lainnya itu sudah lengkap, tinggal ada perizinan akan harus yang ada diulang. Tapi kami melihat sepanjang saya sebagai pengawas di TK wilayah binaan kami, yaitu di TK Amaliyah itu banyak sekali kemajuannya dan aktivitas yang dicapai atau diraih oleh gurunya dan anak-anaknya. Dan mudah-mudahan di dalam pembuatan film ini mudah-mudahan ada kemajuan dan lebih lagi maju untuk TK Amaliyah dan seluruh anak-anak TK-nya di daerah ini, dengan kepala sekolah dan guru-gurunya menjadi kepercayaan oleh masyarakat di lingkungan sekolah ini. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia.
aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia.
Kami, staf pengajar TK Islam Amalia, dengan bangga mempersembahkan film edukatif yang mengangkat legenda Situ Bagendit. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah nyampe. Ayo turun Kunti. Upa sebentar. Bisa? Oh, hebat. Ayo Beni. Iya. Ya. Op, hati-hati. Baris dulu yuk. Alhamdulillah kita sudah nyampe di mana? Situ Bagendit. Sini siap dulu, baris dulu. Yang paling kecil boleh di depan. Upa tinggi. Nah, di sana udah ada tulisannya tuh, selamat datang di Situ Bagendit. Nah, di sana nanti kita beli tiket dulu, ya, biar bisa masuk ke dalam. Siap? Nanti di sana di dalam tidak ada yang lari-lari dulu ya. Ke Situ Bagendit. Wow, asik. Ada apa tuh? Ada perahu, ada apa lagi? Ada sungai, tuh ada ketemu rakit tuh. Turun yang hati-hati. Turun hati-hati. Oh, ada rel kereta. Ada apa lagi? Ada mancing-mancingan. Siapa yang mau main? Ya, tuh lihat itu coba. Ada apa aja tuh main? Ada kapal. Mana kapal? Ada kereta. Ada apa lagi? Pancing-pancing. Siapa yang mau main? Boleh lihat itu ya? Itu ada apa itu? Ada apa, Upa? Ada bebek. Ada apa lagi ya? Wow, bebeknya banyak. Yuk, bebeknya lagi berenang. Kita mau berenang nggak? Mau. Kita duduk dulu di sini ya. Yuk, alhamdulillah kita udah dapat tempat duduk
Kita duduk di sini ya, hati-hati naiknya. Iya, kita mau istirahat, mau duduk-duduk, mau cerita-cerita di sini. Silakan, hati-hati naiknya. Mau dibuka dulu sepatunya? Enggak, boleh. Yang laki-laki boleh sebelah sana. Ya, tasnya boleh disimpan. Benny duduknya yang baik, Benny. Ini Upa nih, keluarin makanannya. Ken, keluarin makanannya. Selamat makan. Kenapa Mbak Kirana? Situ itu dari bahasa Sunda. Situ artinya bendungan. Ada ceritanya loh Situ Bagendit. Mau tahu ceritanya? Mau. Kalau mau dengar, inilah cerita Situ Bagendit. Pada zaman dahulu ada seorang perempuan yang kaya raya. Gelangnya banyak, emasnya banyak, hartanya banyak. Tapi perempuan itu pelit, serakah. Dia mempunyai 2 centeng atau 2 ajudan yang galak-galak. Namanya Barja sama siapa ya satu lagi ya, pokoknya 2 orang ya. Centeng ini suka disuruh-suruh sama Nyai Bagendit, dipanggilnya Nyai Endit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan petani. Karena tanah di desa itu sangat subur, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin, tetap kekurangan. Seperti halnya yang dialami oleh Kang Somad. Seperti halnya yang dialami oleh Kang Somad beserta istrinya. Ia adalah keluarga yang sangat sederhana. Kang Somad ini selain menjadi buruh, ia juga memelihara beberapa ekor kambing. Dan itu juga bukan miliknya, melainkan punya Nyai Endit. Ia tidak bisa lepas dari Nyai Endit karena ia pernah meminjam uang dan tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga Kang Somad mengurus ternak Nyai Endit. Istrinya sering mengeluh, "Kang, bagaimana nasib kita? Persediaan beras sudah habis, dan kita tidak mungkin lagi meminjam sama Nyai Endit." Kang Somad hanya bisa berkata,
Sabarlah istriku. Semoga ada jalan yang terbaik untuk kita. Seperti pada suatu hari, Nyai Endit pergi menagih hutang pada warga-warga yang selalu meminjam kepadanya, yaitu Sodikin. Nyai Endit selalu ditemani oleh kedua centengnya, yaitu Sodikin dan Barja. Malah Barja suka mengancam, "Cepat bayar hutangmu, atau rumahmu akan jadi milik Nyai Endit." Pokoknya sekarang kamu harus bayar. Dengan ancaman begitu, tidak jarang warga sekitar sangat membenci centeng itu. Dengan ancaman begitu, tidak jarang warga sekitar sangat membenci centeng itu. Ketika pagi menjelang, banyak warga yang sudah pergi ke kebun atau ke sawah. Seperti halnya Kang Dudun dan tetangganya. Pagi sekali ia pergi ke kebun untuk bekerja di kebunnya Nyai Endit. Mereka bekerja, ada yang diupah, ada juga yang tidak dikasih upah sama sekali. Karena mereka tidak bisa membayar hutang pada Nyai Endit. Maka Nyai Endit selalu menghukumnya dengan cara dipekerjakan di kebunnya, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti pada suatu hari, seperti biasa, Dudun dan tetangganya pagi sekali sudah bekerja menyiangi rumput di kebun Nyai Endit. Dan ternyata dua tetangganya sudah berada di kebun tersebut. Walaupun mereka dalam keadaan susah, mereka tetap saling sapa, saling tegur, penuh dengan kerukunan. Walaupun panas begitu terik, mereka tetap bekerja dengan tekun, seakan menyembunyikan beban hidup mereka yang selama ini banyak ketergantungan pada Nyai Endit. Tengah hari sudah tiba, nampak mereka sangat lelah sekali. Di antara mereka ada yang melihat ke jalan, menantikan istri-istri mereka yang belum terlihat mengirim makanan siang. "Kang, ini sudah tengah hari, kok belum datang yang bawa makanan ya? Mana sudah lapar. Kita ngaso dulu atuh yuk." Kang Maman mengajak istirahat pada Kang Dudun. "Iya Kang, sama saya juga sudah lapar nih. Mungkin sebentar lagi. Sabar ya Kang." Tidak lama kemudian datanglah dua wanita, yaitu istri Kang Dudun dan Tidak lama kemudian datanglah dua wanita, yaitu istri Kang Dudun dan istri Kang Maman. Terlihat membawa bakul isi makanan. Lalu kedua wanita itu masuk ke gubuk yang berada di kebun itu. Lalu kedua wanita itu masuk ke gubuk yang berada di kebun itu. Lalu menyiapkan makanan buat para suaminya, yaitu Kang Dudun dan Kang Komar tetangganya. Kang Komar yang sudah menunggu lama tentu sangat senang dan mengajak teman-temannya ke gubuk untuk Kang Komar yang sudah menunggu lama tentu sangat senang dan mengajak teman-temannya ke gubuk untuk makan siang. "Tuh Kang Dudun, makanan sudah datang. Yuk kita makan dulu." Kedua perempuan itu mempersiapkan makanan buat yang bekerja.
Kedua perempuan itu mempersiapkan makanan buat yang bekerja, yang tentunya sudah pada lapar. Kang Dudun disertai yang lainnya masuk ke gubuk dan menikmati makan siang seadanya. Mereka makan dengan begitu lahapnya, walaupun hanya dengan lauk pauk seadanya. Namun mereka tetap menikmati dan selalu mensyukurinya. Hampir setiap hari ada saja yang meminjam beras atau uang pada Nyai Endit. Salah satu warga yang meminjam ke Nyai Endit yaitu Nyai Asih. Walaupun suaminya yang bernama Kang Danu pernah melarangnya untuk tidak berhubungan dengan Nyai Endit. Namun tanpa sepengetahuan suaminya, Nyai Asih nekat untuk meminjam beras pada Nyai Endit. Karena Nyai Asih mempunyai 3 anak dan takut mereka kelaparan, maka Nyai Asih memberanikan diri untuk mendatangi rumah Nyai Endit. Nyai Asih juga sebenarnya takut menghadapi centeng-centeng Nyai Endit. Kamu mau ngapain kesini? Mau minta beras ya? Kalian mau ngapain kesini? Kita mau ketemu Nyai Endit. Gak bisa. Minta beras ya? Kedatangan ke sini kita mau minjam beras. Gak bisa. Ini beras. Kami mohon, kami lapar. Aku mohon. Endit. Gak bisa. Gak bisa. Ntar dulu, saya mau izin dulu ke Nyai Endit. Ada apa? Lapar Nyai Endit, ada warga mau minta beras. Ajak mereka ke gudang, pinjemin beras. Siap Nyai Endit, saya akan mengantarkan mereka ke gudang. Enak aja. Papa kita Kang Danu setiap hari berangkat ke kebun. Ada bekerja di Nyai Endit atau kebun miliknya, dan terkadang ia ditemani oleh anaknya. Ketika Kang Danu dan anaknya pulang dari kebun, ia tidak mendapati Nyai Asih dan kedua anaknya. Mereka pun merasa heran, kemana istrinya pergi. Nak, kok rumah sepi? Kemana ya ibu dan adikmu? Iya pak, kok sepi? Mana aku sudah lapar pak. Kang Danu melihat ke sekitar rumah dan memanggilnya, tetap saja tidak ada yang menjawab. Dan rumah nampak begitu sepi. Atau jangan-jangan ke Nyai Endit. Gitu gumam Kang Danu. Ah, gak mungkin. Mungkin ke kebun atau ke sawah. Tidak lama kemudian Nyai Asih datang bersama kedua anaknya. Kalian dari mana saja?
kita dari Nyai Indit. Dari Nyai Indit. Udah Bapak bilangin jangan ke Nyai Indit. Kita kelaparan. Kang Danu tadinya mau marah sama Nyi Asih, tapi ia tidak mau berselisih di hadapan. Kang Danu tadinya mau marah sama Nyi Asih, tapi ia tidak mau berselisih di hadapan anak-anaknya. Bu, Bapak sudah lapar. Bu, Bapak sudah lapar. Lagi pula, mereka terlihat sudah pada lapar. Lagi pula, mereka terlihat sudah pada lapar. Tidak jauh dari desa tersebut ada sebuah pasar rakyat. Karena zaman dahulu belum ada fasilitas bangunan khusus seperti layaknya pasar, mereka cukup menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan. Pasar tersebut berada di perbatasan desa. Banyak warga yang memasarkan hasil bertaninya. Walaupun hanya dijajakan di pinggir jalan, namun banyak warga yang membelinya. Yang mereka jual ada sayuran, buah-buahan seperti pisang, alpukat, nanas, sawo, atau bahkan ada juga warga yang menjual hasil sayurnya ke pedagang dan ditukar dengan beras atau lauk pauk. Pasar ini juga tidak luput dari kekuasaan Nyai Indit. Setiap yang berjualan, pasar ini juga tidak luput dari kekuasaan Nyai Indit. Setiap yang berjualan harus bayar pajak sama Nyai Indit. Kalau tidak menurutinya, maka tidak boleh berjualan di tempat itu. Dan warga selalu menurutinya karena takut oleh ancaman kedua centeng yang sangat kejam sekali, yaitu Barja dan Sodikin. Kalau ada kedua centeng ini, warga selalu ketakutan dan tunduk padanya. Seperti suatu hari, kedua centeng Nyai Indit, Barja, dan Sodikin Belum bayar hutang, ntar awas ya, ntar Nyai Indit marah. Kamu datang kenapa? ke rumah warga untuk menagih hutang Marah. yang pernah meminjam kepadanya. Datang ke rumah warga untuk menagih hutang yang pernah meminjam kepadanya Indit. Dengan begitu kejamnya, keluarga Udin sangat ketakutan melihat kedatangan kedua dengan begitu kejamnya. Keluarga Udin sangat ketakutan melihat kedatangan kedua centengnya Indit. Apalagi golok-golok tajam dan panjang selalu dibawanya untuk menakuti warga. Barja dan Sodikin mengancam akan mengambil rumah mereka kalau saja tidak bisa melunasi hutangnya. Semua keluarga Udin nampak gemetar ketakutan. Selain takut ancaman kedua centeng ini, mereka juga takut kehilangan rumahnya. Karena kalau tidak bisa melunasi hutangnya, biasanya Nyai Indit tidak segan untuk mengusirnya
dari desa itu. Pokoknya kalian harus bayar. Kalau tidak bayar, rumah ini akan nyulik Nyai Endit. Pokoknya harus bayar, kalau enggak rumah ini buat Nyai Endit. Pokoknya harus bayar besok. Bukan saja warga yang mempunyai hutang yang selalu membayar angsuran, namun warga yang telah panen juga selalu harus setor upeti pada Nyai Endit. Apalagi sawah atau kebunnya yang diairi dari mata air dari tanah Nyai Endit, mereka tetap harus setor upeti. Seperti suatu hari ke rumah Nyai Endit, banyak warga yang membayar hutang dan menyetor upeti. Ada yang membawa hasil pertaniannya, ada juga yang berupa uang. Namun sebelum datang ke Nyai Endit, kedua centeng itu selalu memeriksa barang-barang bawaan warga satu persatu. Dua centeng ini kadang sering memarahi warga yang datang dan tidak sesuai dengan bayaran pinjaman pada Nyai Endit. Setiap angsurannya tentu sangat berbeda. Nyai Endit tentu sangat merasa bangga dan senang banyak yang setor dan memberikan upeti. Nyai Endit tentu sangat merasa bangga dan senang banyak yang setor dan memberikan upeti. Ia beranggapan ia akan menjadi orang yang terkaya di desa itu. Bogoro, Nyai Endit jahat ya. Nyi Endit itu galak karena Nyi Endit itu sombong. Karena paling kaya di kampung. Laporin aja ke polisi. Benny, zaman dahulu tidak ada polisi. Kalau sekarang mungkin bisa laporin aja ke polisi biar ditangkap, biar dimasukkan ke dalam penjara. Kalau zaman dahulu itu siksaannya langsung dari Allah. Ibu Guru jadi situnya gimana? Mau tahu ceritanya? Bu Guru lanjutin lagi ceritanya. Boleh, kalau mau lanjutkan ceritanya, duduknya yang manis. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Di rumahnya Endit, biasanya dalam setiap tahunnya selalu menyajikan hiburan dengan pementasan berbagai tarian dan hiburan lainnya. Akan tetapi, banyak warga yang takut untuk menonton dari dekat. Hiburan tersebut diadakan setiap habis panen besar. Nyai Endit selalu mengadakan pesta pora bersama centeng-centengnya.
Tanpa diketahui oleh Nyai Endit, ada seorang nenek-nenek yang mengawasi rumah Nyai Endit. Ia selalu mengintip rumah Nyai Endit. Ia selalu mengintip jikalau di rumah Nyai Endit ada hiburan, dan dari matanya seperti memendam kebencian pada Nyai Endit yang selalu serakah, sombong, dan angkuh. Nyi Asi merasa heran karena nenek-nenek itu seperti misterius. Di desa Nyi Asi, ia belum pernah bertemu atau mengenal sebelumnya. Lalu, siapakah nenek tersebut? Mau kemana, Nek? Mau ke rumah orang terkaya di desa ini. Oh, Nyai Endit. Tunjukkan alamatnya. Di sana lurus, baru belok kiri, baru rumah istimewa Nyai Endit. Aku jalan dulu ya. Nenek-nenek itu terus berjalan sesuai petunjuk Nyi Asi. Ia terus mengawasi ke rumah Nyai Endit. Nenek-nenek itu merasa kasihan kepada warga yang sedang menggarap lahannya dengan rajin, tekun, namun selalu diberikan pada Nyai Endit. Keluar kamu! Keluar! Burung! Keluar! Keluar kamu! Utang kamu! Belum ada. Ampun. Awas kamu ya, kalau belum bayar. Pokoknya ada. Sekarang. Keluarkan barangnya. Cepetan keluarkan barangnya.
Cak Gendit. Pada suatu waktu, Nyai Endit disertai kedua centengnya seperti biasa menagih hutang pada Kang Dudun. Semua yang ia lakukan tanpa disadari diawasi oleh nenek-nenek misterius itu. Siapa kamu? Minta sedekahnya. Tolong. Tidak bisa. Tidak bisa. Centeng, usir dia. Tunggu. Aku akan pergi sebelum kalian bisa cabut tongkat ini. Hah, tongkat doang. Kalau gitu aja kok susah. Ketika nenek-nenek misterius itu mencabut tongkatnya, pure, keluarlah air yang menyembur dari dalam tanah.
Tentu saja Nyai Endit dan kedua centengnya merasa kaget. Dengan waktu yang begitu singkat, kampung Nyai Endit sudah berubah menjadi danau atau situ yang dinamakan Situ Bagendit. Warga yang berhasil menyelamatkan diri diantaranya keluarga Nyi Asih. Mereka terpaksa meninggalkan rumah dan kampung halamannya. Ia melihat kampung halaman dari atas bukit dan sudah berubah menjadi sebuah danau.
itu keserakahannya Nyai Endit. Nyai Endit tewas beserta centeng-centengnya, tewas dengan hartanya. Semuanya hancur dimakan oleh air, kesapu oleh air. Mau nggak seperti Nyai Endit? Mau nggak? Beni mau nggak? Jawab dong. Mau nggak Beni? Mau jadi Nyai Endit? Kalau nggak mau berarti tidak boleh apa ya? Tidak boleh sombong, tidak boleh serakah, tidak boleh pelit. Harus berbagi dengan temannya, tidak boleh marah-marah. Pinter Kean. Nah, itulah cerita Situ Bagendit.